Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini, nomor induk mahasiswa 1925071 dari kelas 3B Manajemen Universitas Pasir Pengarayan, mata kuliah Statistik Bisnis 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait prosedur pengujian hipotesis dengan analisis varians. Berikut pembahasannya. Baiklah, prosedur pengujian hipotesis dengan analisis varians. Dosen pengampu, Ibu Dr. Hevi Kristia Rahayu, SEMSI. Pengertian: analisis varians adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, melapor, dan menjelaskan varians atau penyimpangan hasil yang sesungguhnya dari hasil yang diharapkan atau dianggarkan. Analisis varians atau analysis of variance merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rerataan nilai. Jenis-jenis pengujian hipotesis: yang pertama, jenis parameternya; yang kedua, jenis sampelnya; yang ketiga, jenis distribusinya; yang keempat, jenis ataupun bentuk formulasi hipotesisnya. Yang pertama, jenis parameternya terdiri dari pengujian hipotesis tentang rata-rata; yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi; yang ketiga, pengujian hipotesis tentang varians. Untuk yang kedua, bagian kedua, jumlah sampelnya terdiri dari pengujian sampel besar, yaitu N lebih besar dari 30, dan pengujian sampel kecil, N lebih kecil sama dengan 30. Yang ketiga, jenis distribusinya dibagi menjadi 4, yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Selanjutnya, pengujian hipotesis dengan distribusi T atau T-student. Yang C, pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat atau C square. Yang D, pengujian hipotesis dengan distribusi F rasio. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan bentuk formulasi hipotesisnya terbagi menjadi 3, yaitu pengujian hipotesis dua pihak, pengujian hipotesis pihak kiri, dan pengujian hipotesis pihak kanan. Jadi, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menurut jenis parameternya, dan pengujian hipotesis tentang varians. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, ANOVA satu arah. Untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 sampel, di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksudnya, hanya bisa menguji antar satu kelompok saja. Contohnya yaitu data berikut sebuah nilai akhir 21 mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan, program studi manajemen semester 2 yang dites dengan menggunakan metode yang berbeda di dalam mengajar mata kuliah Statistik Bisnis 2. Berikut tabel nilai mahasiswa di 3 grup dengan tingkat signifikansi 0,01. Berikut datanya yaitu 21 mahasiswa dengan 3 metode. Yang kita lakukan yang pertama, analisis. Step yang pertama, perumusan H0 dan H1. H0 yaitu Nu1 sama dengan Nu2 sama dengan Nu3, yaitu rata-rata dari 3 grup adalah sama. H1 yaitu sekurang-kurangnya ada 2 grup yang memiliki rata-rata yang berbeda. Step yang kedua, menentukan tes statistik. K lebih besar dari 2, yaitu dengan F statistik. Step yang ketiga, menentukan nilai kritis. Alfa sama dengan 0,01, yaitu tingkat signifikansinya. DF1 sama dengan K kurang 1, K-nya yaitu ada 3 kolom dikurang dengan 1 sama dengan 2. DF2 sama dengan N dikurang K,
N yaitu jumlah mahasiswanya sebanyak 21 orang dikurang K kolom 3 sama dengan 18. Jadi nilai kritisnya adalah 34,81. Step yang keempat, menghitung tes statistik. Untuk menghitung step statistik yaitu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kita dapatkan dari menjumlahkan semua nilai dari metode 1 sampai metode 3, yaitu ada 40 kuadrat ditambah 52 kuadrat ditambah 58 kuadrat sampai metode 3 yang terakhir yaitu 55 kuadrat sama dengan 77.736. Selanjutnya yaitu kita menghitung SSB. SSB yaitu sum square between. Cara menghitungnya yaitu T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah T3 kuadrat dibagi jumlah baris dikurang jumlah seluruh data-data dibagi jumlah mahasiswa. Sama dengan jumlah T1 yaitu 405 dikuadratkan ditambah T2 kuadrat yaitu ada 441 dikuadratkan dan T3 414 dikuadratkan dibagi 7 dikurang jumlah seluruh datanya yaitu 1260 dikuadratkan dibagi dengan 21 banyaknya mahasiswa sama dengan 100,28. Selanjutnya yaitu kita mencari SSW yaitu sum square within. SSW rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurang T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah T3 kuadrat dibagi jumlah baris. Dengan sigma X kuadrat sama dengan 77.736 dikurang T1 kuadrat 405 kuadrat ditambah T2 kuadrat 441 kuadrat ditambah T3 kuadrat 414 kuadrat dibagi jumlah barisnya ada 7 sama dengan 2035,71. Selanjutnya kita menghitung SST. SST ini adalah sum square total. Dengan menjumlahkan SSB sum square between ditambah dengan SSW sum square within yaitu 100,28 ditambah 2035,71 sama dengan 2135,99. Selanjutnya kita menghitung MSW. Selanjutnya kita menghitung MSB terlebih dahulu. MSB yaitu mean square between itu dihitung dengan SSB sum square between dibagi dengan K dikurang 1 yaitu sum square between-nya tadi sudah didapatkan 100,28 dibagi K dikurang 1. K adalah kolomnya ada 3 dikurang 1 sama dengan hasilnya yaitu 50,14. Selanjutnya MSW mean square within yaitu dengan membagi SSW sum square within dibagi dengan N dikurang 1. N yaitu banyaknya mahasiswa, K kolom. Sama dengan didapatkan tadi SSW sama dengan 2035,71 dibagi 21 dikurang 3 sama dengan 0,443. Step yang kelima yaitu kesimpulan. Dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hasil F statistik sama dengan 0,443 yaitu dia lebih kecil daripada nilai kritisnya yaitu 34,81
Jadi, keputusan hipotesisnya adalah menerima H0 karena berada di daerah penerimaan, di mana rata-rata dari ketiga grup adalah sama. Dengan kata lain, ketiga metode statistik bisnis 2 ini mempengaruhi nilai mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu metode prosedur pengujian hipotesis yang kedua, yaitu ANOVA 2 arah, yaitu bisa dilakukan interaksi antar kelompok dan perlakuan. Maksudnya, kita bisa membandingkan antara kelompok ataupun antar perlakuan. Contoh soalnya sebagai berikut, yaitu data berikut ini adalah nilai akhir yang dicapai oleh 10 mahasiswa dalam mata kuliah Statistik Bisnis 2, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasional, dan Manajemen Keuangan. Diminta gunakan nyata 0,05 untuk menguji kriteria untuk menguji hipotesis bahwa yang pertama, yang A, ke-10 mahasiswa tersebut mempunyai kemampuan yang sama. Yang B, ke-4 mata kuliah mempunyai kesulitan yang sama. Kita buat tabelnya, yaitu mahasiswa terdapat 10 mahasiswa dengan mata kuliahnya tadi ada Statistik Bisnis 2, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasional, dan Manajemen Keuangan, serta total dari masing-masing mahasiswa tersebut. Yang kita lakukan pertama yaitu menganalisis rumusan H0 dan H1. Rumusan H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan alfa 5 sama dengan alfa 6 sama dengan alfa 7 sama dengan alfa 8 sama dengan alfa 9 sama dengan alfa 10 sama dengan 0. Ke-10 mahasiswa memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya H1, sekurang-kurangnya adalah 1 alfa tidak sama dengan 0. Artinya, sekurang-kurangnya ada 2 mahasiswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. H1 yaitu sekurang-kurangnya ada 1 B tidak sama dengan 0. Selanjutnya step yang kedua yaitu tingkat signifikansi. Tadi dari soal sudah disebutkan bahwasanya tingkat signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya step yang ketiga yaitu kita mencari nilai kritis. Yang A, DF sama dengan yaitu R dikurang 1, R kurang 1 dikali C kurang 1. R-nya yaitu ada 10, mahasiswanya ada 10 dikurang 1, R dikurang 1, 10 dikurang 1 dikali C dikurang 1. C-nya yaitu terdapat 4 mata kuliah, 4 dikurang 1. Sama dengan 10 dikurang 1, 9, 10 dikurang 1, 9 dikali dengan 4 dikurang 1 yaitu 3. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi 9,27. Nilai kritis yaitu dari 9 dan 27 adalah 2,25. Selanjutnya yaitu kita mencari DF sama dengan C kurang 1, R dikurang 1 dikali C dikurang 1. Sudah kita dapatkan dari soal yaitu C-nya ada 4 mata kuliah dikurang 1 sama dengan 3. R-nya ada 10 mahasiswa dikurang 1 sama dengan 9 dikali dengan C dikurang 1. C-nya ada 4 tadi, 4 mata kuliah, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3,9 dikali 3 yaitu 27. Jadi 3,3 dengan 27. Nilai kritisnya yaitu 2,96. Step yang keempat kita melakukan perhitungan, yaitu yang pertama JKT. Kita melakukan perhitungan yang pertama JKT yaitu jumlah kuadrat total. Yaitu dengan kita jumlahkan semua yang ada di tabel tadi, yang ada di tabel ini tadi kita jumlahkan, kan ada 1 sampai 10 mahasiswa. Kita jumlahkan semua datanya mulai dari 70 kuadrat ditambah 60 kuadrat
ditambah sampai yang terakhir, data terakhir yaitu 65 kuadrat, dikurang dengan menjumlahkan nilai dari setiap barisnya tadi, yaitu 2,688. Sudah dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi 40. 40 merupakan perkalian dari 10 mahasiswa dikali dengan 4 mata kuliah. Sehingga hasilnya adalah 20.800 dikurang dengan 0,18. Sehingga hasilnya adalah 20.877.018,82. Selanjutnya kita menghitung JKB. JKB adalah jumlah kuadrat baris, yaitu kita hitung jumlah kuadrat barisnya ada 270 kuadrat ditambah 270 kuadrat ditambah 255 kuadrat ditambah 270 kuadrat ditambah 295 kuadrat ditambah 275 kuadrat ditambah 268 kuadrat ditambah 275 kuadrat ditambah 245 kuadrat ditambah 265 kuadrat dibagi dengan 4 itu merupakan jumlah dari mata kuliahnya, dikurang tadi penjumlahan dari seluruhnya yaitu 2,688 dikuadratkan dibagi 40. Hasilnya yaitu 217.880,57. Selanjutnya kita menghitung JKK. JKK adalah jumlah kuadrat kolom. JKK yaitu jumlah kuadrat kolomnya ada 663 kuadrat ditambah 680 kuadrat ditambah 710 kuadrat ditambah 635 kuadrat dibagi dengan 10 yaitu jumlah mahasiswanya dikurang 2,688 kuadrat dibagi 40. 2,688 kuadrat ini dari penjumlahan keseluruhannya dikuadratkan dibagi dengan 40 adalah 10 mahasiswa dikali dengan 4 mata kuliah. Jadi 10 dikali 4 yaitu 40. Sehingga hasilnya adalah 180.929,22. Selanjutnya kita menghitung JKG. JKG adalah jumlah kuadrat galat, yaitu rumusnya JKT jumlah kuadrat total dikurang dengan JKB jumlah kuadrat baris dikurang dengan JKK jumlah kuadrat kolom, yaitu tadi nilainya sudah kita dapatkan. JKT 20.877.018,82 dikurang JKB 217.880,57. Selanjutnya dikurang JKK ada 180.929,22 sehingga hasilnya adalah 20.478.209,03. Nah, selanjutnya yaitu sudah kita dapatkan tabel ANOVA-nya. Dari sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, sampai kuadrat tengah dan F hitung. Jumlah kuadrat dari nilai tengah baris, yaitu dari nilai tengah baris tadi kita dapatkan 217.880,57. Nah, dari sini kan dari JKB-nya. Selanjutnya nilai tengah kolom 180.929,22 dari nilai tengah kolom juga. Selanjutnya galat, yaitu di sini galat kan tuh JKG galat 20.478.209,03. Selanjutnya total, yaitu penjumlahan semuanya antara nilai tengah baris, nilai tengah kolom dan galat, yaitu ditotalkan 20.877.018,82.
18,82. Derajat bebas. Derajat bebas dari nilai tengah baris yaitu ada 4 dikurang 1. 4 adalah jumlah mahasiswa. 4 adalah jumlah dari mata kuliahnya, berjumlah 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Selanjutnya nilai tengah kolom merupakan jumlah dari mahasiswanya, berjumlah 10 dikurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya galat, yaitu perkalian antara nilai tengah baris dengan nilai tengah kolom tadi. Derajat bebasnya 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi total penjumlahan dari derajat bebas yaitu 3 ditambah dengan 9 ditambah dengan 27 sama dengan 39. Selanjutnya kuadrat tengah. Selanjutnya yaitu ke bagian daripada kuadrat tengah. Di kuadrat tengah ini dia dibagi, yaitu 217 dibagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebas. 217.880,57 itu dibagi dengan 3, yaitu hasilnya 72.626,856. Selanjutnya untuk kuadrat tengah dari nilai tengah kolom itu dibagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebas, yaitu 180.929,22 dibagi dengan 9 sehingga hasil kuadrat tengahnya 20.103,246. Selanjutnya yaitu galat. Untuk di bagian galat ini dikalikan, yaitu perkalian antara jumlah kuadrat dengan derajat bebas, yaitu nilainya 20.478.209,03 dikali dengan 27 sehingga hasilnya 552.911.643,81. Selanjutnya yaitu F hitung. Mencari F hitungnya yaitu dari nilai tengah baris, dari kuadrat tengah tadi, dari kuadrat tengahnya dibagi dengan galat, yaitu 72.626,856 dibagi dengan nilai galatnya tadi, kuadrat tengah dari galat 552.911.643,81 sama dengan 0,00013. Selanjutnya F hitung dari nilai tengah kolom yaitu kita ambil dari kuadrat tengah 20.103,246 dibagi dengan galatnya 552.911.643,81 sehingga dihasilkan 3,64 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya yaitu kita ke step 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang A yaitu karena nilai daripada F hitung yaitu senilai 0,00013 itu lebih kecil daripada nilai kritis yaitu senilai 2,25, maka berada di daerah penerimaan H0. Selanjutnya yaitu yang B. Yang B karena nilai F hitung yaitu 3,64 dikali 10 pangkat min 5 itu lebih kecil daripada nilai kritisnya yaitu senilai 2,96, maka berada di daerah penerimaan H0, yang berarti keempat mata kuliah tersebut memiliki kesulitan yang sama. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait pengujian hipotesis dengan analisis varians. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Apabila terdapat kebenaran, itu hanyalah milik Allah, dan apabila kesalahan, itu berasal dari diri saya sendiri. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.